Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratnawati, guru biologi di SMA Negeri 1 Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Galuh Ciamis. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di tempat saya bekerja, yaitu di SMA Negeri 1 Jampang Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Oke, kita bertemu lagi di pelajaran biologi dengan Ibu di jam pertama tentunya. Kalian masih semangat nggak? Semangat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh KM-nya. Siapa KM-nya? Kak Salsa. Oke, Salsa silakan kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh Salsa. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10. Kita hadiah dulu ya. Abdul Misbah. Hadir. Aidil. Hadir. Alicia. Andriansa. Hadir. Andriansa. Hadir. Bella. Meliana. Hadir. Muhammad Gifaldi. Hadir. Putri Octavia. Hadir. Dewa. Hadir. Rizky. Hadir. Salsa. Hadir. Yengki Indrian. Hadir. Alhamdulillah hari ini kalian hadir semua. Semangat kita untuk belajar hari ini ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau cek dulu kesiapan kalian. Bawa buku biologinya nggak? Kalau bawa silakan dikeluarkan buku pelajarannya. Sudah siap? Oke. Masih semangat untuk belajar? Supaya lebih semangat lagi, Ibu mau kasih SBD untuk kalian. Kalau Ibu bilang selamat pagi, kalian bilang pagi, pagi, pagi. Yes, ya? Bisa ya? Nah, oke, coba kita tes dulu nih. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yes. Oke, terima kasih. Kalian luar biasa. Kalian bisa lihat di papan tulisnya ya. Di sini ada Ibu buat poin materi apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Keanekaragaman hayati. Tapi sebelumnya nih, Ibu mau mengingatkan kalian dulu tentang materi yang sudah kita pelajari di minggu kemarin. Masih ingat nggak materinya tentang apa? Virus. Tentang virus. Oke, jadi sebelumnya kita mempelajari tentang virus ya. Berarti materi hari ini itu merupakan materi bab baru tentang keanekaragaman hayati. Coba ada yang masih ingat lagi ciri-ciri dari virus? Ayo Bu. Oke, silakan. Ciri-ciri dari virus yaitu bentuknya beragam, ukurannya sangat kecil dan memiliki DNA atau RNA. Ya, virus itu bentuknya beragam, ukurannya sangat kecil. Kemudian hanya terdiri dari satu jenis asam nukleat ya, baik itu RNA maupun DNA. Jadi hanya satu, ya tidak memiliki dua jenis asam nukleat. Jadi ukurannya sangat sederhana sekali. Kalian bisa melihat virus secara kasat mata tidak? Iya. Kalau kita ingin melihat virus itu harus menggunakan alat bantu berupa Oke, pintar, good untuk kalian semua. Selanjutnya, coba masih ingat nggak tentang perkembangan virus? Saya Bu masih ingat. Oke, Ari silakan. Dimulai dari tahapan aprosis, lalu injeksi atau penetrasi, sintesis atau replikasi. Yang keempat ada tahapan perakitan, yang terakhir ada tahapan lisis, yang itu memulai. Ya, berarti itu siklus apa dalam perkembangbiakan Daur lipid. daur lipid atau siklus lipid. Ya, betul untuk Arin ya. Tadi Tania, tadi siapa? Salsa,
di akhir fase ini peserta didik diharapkan memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional, atau global terkait pemahaman keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya. Kemudian virus dan peranannya, inovasi teknologi, biologi, komponen ekosistem, dan interaksi antar komponen serta perubahan lingkungan. Jadi untuk capaian pembelajarannya. Karena di kelas 10 ini kita sudah menggunakan kurikulum baru, yaitu kurikulum apa? Merdeka. Selanjutnya tujuan pembelajarannya. Apa sih yang kita harapkan dari pembelajaran hari ini? Yaitu peserta didik mampu menganalisis dan menyajikan berbagai tingkatan keanekaragaman hayati atau disebut dengan biodiversitas melalui kegiatan observasi. Jadi nanti kalian ibu bagi kelompok, ya silakan kalian amati tentang berbagai macam keanekaragaman hayati yang nantinya oh ya, ibu Lali ibu sudah bisa dibasihkan? Ya. Bawa berbagai macam tanaman? Ya. Setiap semua kelompok? Ya. Oke, nanti bisa dikumpulkan sekarang? Boleh? Bisa. Untuk tugasnya silakan. Silakan ke kelompok dibawa ke sini tugasnya. Lihat dulu untuk tadi ya. Dan untuk langkah-langkah pembelajarannya, nanti kita menggunakan model pembelajaran discovery learning. Apa sih discovery learning teh? Jadi kalian itu dengan menggunakan model ini dituntut untuk menemukan konsep baru, pengetahuan baru. Ya, dengan cara apa? Dengan cara mengamati, ya, menganalisis objek yang akan kalian amati. Kemudian untuk pendekatannya ada scientific, itu diawali dengan 5M ya. Ada menanya, mengamati, ya, mengolah data, mengasosiasi, dan akhirnya mengkomunikasikan. Kemudian untuk metodenya nanti kita menggunakan metode diskusi, jadi berkelompok kalian nanti mendiskusikan ya terkait dengan identifikasi masalah yang akan diberikan terhadap masing-masing kelompoknya dan difasilitasi dengan LKPD. Nah, oke, coba perhatikan gambar di depan ini. Siapa di antara kalian yang kalau lihat cermin itu bawaannya pengen ngaca? Hampir semuanya, ya. Ketika kalian ngaca itu apa sih yang diamati? Apa yang dilihat? Bentuk wajah, penampilan, bentuk rambut, ya. Kaset hente, ganteng hente, ya. Sudah rapi atau belum, ya. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, penampilan kalian diperhatikan. Tentunya melalui cermin ya. Tapi pernah nggak kalian berpikir ketika kalian bercermin, ya, loh kok wajah saya itu tidak sama sih dengan teman saya? Pernah nggak terpikir seperti itu? Nah, misalnya teman saya isi hidungnya mancung, kok saya pesek? Teman saya rambutnya lurus, kok saya keriting? Ya. Teman saya misalnya kulitnya putih, kok saya? Coba menurut kalian apa sih yang menyebabkan adanya perbedaan tersebut? Adanya perbedaan genetik. Oke, jadi manusia itu kan satu individu ya, satu spesies, satu yang sejenis ya. Tapi dalam satu spesies sejenis itu pasti kita akan menemukan perbedaan. Nah, perbedaan tersebut itu ya ditentukan oleh adanya perbedaan gennya, genetiknya. Nah, itu akan kita pelajari lebih lanjut ya pada materi ini. Nah, ini ada apa nih? Coba dilihat. Ada hutan. Ya. Ini disebutnya dengan hutan hujan tropis. Pernah mendengar tentang hutan hujan tropis? Ya. Hutan hujan tropis itu merupakan salah satu ekosistem ya, yang ada di Indonesia. Jadi di Indonesia itu terkenal dengan ekosistemnya itu ekosistem hujan tropis. Nah, di dalam ekosistem hutan hujan tropis ini kita bisa menemukan berbagai macam apa? Tanaman, berbagai macam tumbuhan dari mulai yang tingkat rendah sampai dengan tingkat tinggi itu ada di hutan hujan tropis. Kemudian untuk hewannya juga berbagai macam jenis hewan bisa juga kita temukan di hutan hujan tropis.
Nah, Indonesia itu merupakan salah satu negara ya yang kaya akan biodiversitasnya, yang kaya akan keanekaragaman hayati. Nah, dari situ, Ibu ingin tahu nih, siapa yang bisa menjelaskan apa itu pengertian dari keanekaragaman hayati? Saya. Oke, Salsa silakan. Keanekaragaman hayati adalah adanya persamaan dan perbedaan dari makhluk hidup, Bu. Yang lainnya ada yang mau menambahkan? Oke, silakan, Neng. Keanekaragaman hayati adanya variasi dalam makhluk hidup. Ya, adanya variasi dalam makhluk hidup, betul ya. Tadi jawaban Salsa dan jawabannya siapa? Suci. Tepuk tangan untuk temannya. Oke. Ya. Nah, jadi keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah keseluruhan variasi pada makhluk hidup yang terjadi karena adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, habitat dan juga sifat-sifatnya ya. Nah, keanekaragaman hayati ini ya di dalam biologi itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Ya. Yang pertama ada tingkat apa? Gen. Yang kedua tingkat jenis. Yang ketiga tingkat ekosistem. Oke, nanti kita identifikasi satu-satu ya dari ketiga tingkatan ini. Oke, sekarang perhatikan lagi ke depan. Ya, di sini ada tokoh kartun yang tidak asing lagi berasal dari kalian. Ya. Tokoh kartun apa ini? Pin. Ada tidak perbedaan yang kalian temukan dari ada dari apanya? Rambutnya. Oke, jadi kita bisa simpulkan bahwa walaupun kembar ya, tapi kita bisa menemukan adanya perbedaan. Ya. Nah, coba ini gambar apa? Mawar. Ya. Apa yang nampak pada gambar ini? Perbedaan warna. Ada yang warna apa? Putih. Ada yang ditanyakan terkait dengan gambar ini? Oke, boleh. Apa yang menyebabkan perbedaan warna dari bunga mawar tersebut? Ya, apa yang menyebabkan adanya perbedaan warna dari bunga mawar tersebut? Kira-kira ada yang mau menjawab tidak? Oke, silakan Siti. Bella. Karena bunga tersebut bunga mawar dan semuanya satu spesies, dan juga faktor penyebab warnanya berbeda karena ada variasi gen pada bunga mawar tersebut. Ya, katanya tadi menurut Bella ini satu spesies, tapi karena adanya perbedaan susunan gennya sehingga menyebabkan varietasnya itu berbeda-beda ya. Disebut oleh gennya. Oke. Nah, selanjutnya ini ada apa? Ya, ada warna apa? Kaca. Ya, ada macan. Singa. Menurut kalian ini masuk dalam satu spesies enggak? Gambar tersebut termasuk ke dalam keanekaragaman tingkat jenis, Bu. Kenapa, Akhir? Karena ada kucing, macan, dan harimau, menyebabkan kesemua hewan tersebut termasuk keanekaragaman hayati tingkat jenis. Sekarang perhatikan gambar berikutnya. Ini ada apa? Ada berbagai macam ekosistem. Yang pertama ada ekosistem apa? Kemudian padang pasir. Ada ekosistem? Ada ekosistem? Dari macam ekosistem apa sih yang membedakannya? Ada yang bisa menjawab ya, Bu? Oke, Siti silakan. Yang membedakannya itu ada komponen abiotik dan biotiknya. Mungkin ada yang bisa menjawab komponen biotik dan abiotik yang ada di padang pasir. Komponen biotiknya, Bu. Ya. Kaktus, Bu. Hewannya ada. Komponen abiotiknya apa? Pasir, Bu. Ada pasir, batu, tanah, Matahari, Bu. cahaya matahari, Ya. suhu udara kelembaban. Itu merupakan komponen biotik. Betul sekali untuk pikir itu. Nah, dari identifikasi masalah yang sudah kalian jelaskan, dan tadi kan teman-temannya ada yang bisa menjawab ya, ada yang bisa membuat hipotesis atau jawaban sementara. Nah, dari semua permasalahan tersebut, ya pertanyaan tadi yang sudah kalian utarakan, kita buktikan benar tidak ya bahwa keanekaragaman hayati itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Oke, sekarang silakan kalian Ibu bagi kelompoknya sudah ya minggu lalu ya? Sudah. Ini sudah yang kelompok belum? Sudah. Berarti sekarang
Silakan dibuka LKPD-nya. Nah, untuk bahan pencarian datanya, oh iya, silakan ini buku padatnya diambil ke kelompok A. Nah, selanjutnya berdasarkan identifikasi masalah dari jawaban-jawaban yang sudah kalian utarakan, silakan sekarang kalian diskusikan. Kemudian untuk mencari sumber datanya, silakan kalian boleh browsing di internet, ya, atau boleh juga menggunakan bahan ajar yang sudah di-share, linknya sudah ya ke grup ya. Kemudian dari buku paket juga boleh. Silakan bisa mulai dikerjakan. Untuk bahan presentasi, silakan kalian buat kertas presentasi semenarik mungkin, sebagus mungkin ya. Itu juga menjadi bahan untuk penilaian kalian ya. Bisa dimulai pengerjaannya masih dibagi. Saya mulai ini bagian apa? Setiap aktivitas kalian itu ada poin penilaian ya, baik pada saat diskusi, pada saat tanya jawab aktif ya. Jadi kalian silakan bekerja sama sebaik mungkin di dalam kelompoknya masing-masing agar mendapatkan nilai yang maksimal. Tinggal bagian apanya? Tinggal menyusunnya aja ya. Nah, nyusun Bu. Oke. Aku mau di sini. Oh, besar. Sudah hampir selesai ya? Ya sesuai itu aja. Terus ya. Kalau yang nggak ada berarti dicari sendiri.
sengaja. Balikin. Ayo, ayo. Ini kasih keterangan ini apa? Kasih keterangannya dalam satu spesies terdapat variasi yang berbeda. Oke. Ini juga sama ya. Ini maksudnya ketikatkan. Contoh itu dari tanaman pisang ya. Ya walaupun sama-sama pisang, Warnanya beda. ya tapi warna dan bentuknya berbeda. Itu disebabkan karena apa tadi? Ya, variasi gennya yang berbeda. Oke, ini juga sama ya. Ini jenis ayam, ada beberapa jenis ayam yang berbeda. Ini juga disebabkan karena adanya variasi gen dalam satu spesies. Makanya masuknya ke dalam keanekaragaman hayati tingkat gen. Oke. Berarti ini berdasarkan hasil pengamatan kalian maksudnya ke keanekaragaman hayati tingkat apa? Tingkat ekosistem. Ada ekosistem apa saja? Tundra, taiga, hutan hujan tropis, ada ya ekosistem lumut dan ekosistem gugur. Oke, nanti tinggal dipresentasikan, siap ya? Siap, Bu. Oke. Oke, udah selesai ya? Siap dipresentasikan. Oke. Yang pertama tampil silahkan diawali dari kelompok 1. Silahkan kelompok 1 dipersiapkan. Ini mau ditentang. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan mengenai keragaman hayati tingkat gen. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Siti Rahmawati. Silakan nama saya Aulia. Silakan nama saya Rahmawati. Baik, langsung saja. Di sini ada beberapa contoh mengenai keragaman hayati tingkat gen. Yang pertama ada ayam. Ayam di sini ada dua. Yang pembedanya yaitu yang pertama berwarna hitam, yang kedua ada berwarna putih dan sedikit kecoklatan. Ayam dalam satu spesies terdapat gen yang berbeda. Selanjutnya ada bunga. Bunga sepatu dan bunga mawar. Yang bunga sepatu ini yang pertama berwarna pink, sedangkan yang kedua berwarna merah. Ini juga sama disebabkan karena bunga-bunga ini satu spesies tetapi gennya berbeda. Selanjutnya ada pisang. Pisang dalam satu spesies terdapat gen yang berbeda. Yang pertama ada pisang berwarna hijau dan yang kedua ada pisang berwarna merah. Jadi ada dua faktor penyebab keanekaragaman hayati pisang, yaitu faktor genetik dan faktor luar. Baik, sekian pemaparan materi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan untuk mengangkat tangan. Ya, baik. Perkenalkan, saya Tania Agustin, saya perwakilan dari kelompok 4. Izin bertanya, menurut kelompok 1, apa saja persamaan
kesamaan dan perbedaan dari bunga mawar yang telah ada di situ, kemudian dikelompokkan dalam keanekaragaman hayati tingkat apa? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Bunga mawar ini merupakan keanekaragaman hayati tingkat gen karena termasuk ke dalam spesies yang sama namun mempunyai variasi yang berbeda, yaitu pada warnanya. Perbedaan warna ini disebabkan karena alel yang berbeda sehingga memiliki keanekaragaman hayati pada tingkat gen. Kesimpulannya yaitu, di dalam makhluk hidup terdapat beraneka ragam gen yang menyusunnya dan membentuk variasi. Variasi merupakan perbedaan-perbedaan yang terdapat pada individu yang satu spesies. Perbedaan gen pada makhluk hidup menyebabkan sifat yang tidak tampak atau genotip dan sifat yang tampak atau fenotip pada setiap makhluk hidup. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan pada saat kami menyampaikan materi. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Sebelum pemaparan materi, kami akan memperkenalkan nama anggota terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arin Ayu Pradita. Perkenalkan, nama saya Yengki Indrian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri. Perkenalkan, nama saya Rafi. Baik, langsung saja ke pemaparan materi. Dari data hasil pengamatan kelompok kami tentang keanekaragaman tingkat hayati tingkat ekosistem, yaitu pada gambar pertama, yaitu ada ekosistem tundra. Faktor biotiknya adalah hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Yang faktor abiotiknya itu ada tanah, air, udara, suhu, dan kelembapan. Yang kedua ada ekosistem taiga. Faktor biotiknya ada jamur, pengurai, dan organisme autotrof. Faktor abiotiknya ada batu, tanah, air, dan cahaya matahari. Yang keempat ada ekosistem rumput. Faktor biotik dalam ekosistem rumput contohnya ada rumput, kambing, belalang, serangga, kupu-kupu, zebra. Faktor biotik cahaya. Faktor abiotiknya cahaya, udara, sinar matahari, tanah, air. Ekosistem hutan hujan tropis. Faktor biotiknya berbagai pepohonan dari tingkat tinggi sampai tingkat rendah, berbagai hewan. Faktor abiotiknya cahaya, udara, sinar matahari, tanah, air. Yang terakhir ada ekosistem hutan gugur. Faktor biotiknya pohon, rumput, bunga. Faktor abiotiknya batu, tanah, air, cahaya, dan matahari. Cahaya matahari. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Sebelum kami menutup presentasi kali ini, apakah dari kelompok lain ada yang bertanya? Saya. Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya, komponen apa saja yang menyebabkan perbedaan antara ekosistem hutan hujan tropis dan padang rumput? Tolong jelaskan. Siap. Jadi perbedaan antara komponen dari hutan hujan tropis dan padang rumput itu terletak pada komponen abiotik dan biotiknya. Komponen abiotik pada ekosistem hujan tropis antara lain cahaya, udara, sinar matahari, dan tanah.
Sedangkan di komponen abiotik pada ekosistem padang rumput ada cahaya, udara, sinar matahari, dan tanah dan air. Di komponen abiotiknya di ekosistem hujan tropis terdiri dari berbagai pepohonan dari tingkat tinggi sampai tingkat rendah, berbagai hewan. Sedangkan di padang rumput ada rumput, ada kambing, belalang, serangga, dan kupu-kupu. Cukup? Cukup, terima kasih. Sama-sama. Baik, apakah ada lagi dari kelompok lain yang akan bertanya? Jika tidak ada, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kelompok yang sudah berpartisipasi untuk bertanya pada kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah memaparkan presentasinya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, selanjutnya dari hasil kesimpulan keseluruhan berdasarkan hasil diskusi ya dan presentasi yang sudah kalian lakukan, kita simpulkan sama-sama pembelajaran hari ini ya. Oke, yang pertama, keanekaragaman hayati itu dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu apa saja? Siapa yang bisa jawab? Oke. Yang pertama ada tingkat gen, yang kedua tingkat spesies, dan yang ketiga ada tingkat ekosistem. Oke, terima kasih Arin. Kemudian yang menyebabkan adanya keanekaragaman hayati tingkat gen adalah apa? Perbedaan susunan gen. Perbedaan susunan gennya. Yang menyebabkan adanya keanekaragaman hayati tingkat ekosistem? Faktor biotik dan abiotiknya. Ya, komponen penyusunnya yaitu faktor biotik dan abiotiknya. Selamat pagi. Pagi. Yes. Oke, kalian berarti masih semangat. Kita refleksikan pembelajaran hari ini ya. Coba apa yang membuatmu tertarik saat belajar tadi? Oke, Salsa. Karena menurut saya pembelajaran tadi yang buat Salsa menarik yaitu jadi kita tuh bisa tahu ini hewan ini termasuk jenis apa, spesies apa, lalu hal-hal yang ternyata ada di lingkungan itu menyebabkan faktor-faktor yang terjadinya apa aja, penyebab perbedaan lingkungan atau ekosistem, penyebab perbedaan antara satu jenis makhluk hidup, genetiknya ternyata ada kesamaan seperti yang tadi Ibu sampaikan, yaitu ada kembar tapi memiliki genetik yang berbeda. Oke, ya itu ya menurut Salsa ya. Oke. Kemudian hal apa yang kamu anggap penting dari kegiatan pembelajaran hari ini? Saya Bu. Oke, Arin. Dengan mempelajari keanekaragaman hari ini, kita lebih bijak memanfaatkan keberagaman makhluk hidup yang ada di sekitar kita, dan juga supaya keseimbangan makhluk hidup tetap terjaga. Oke, Arin, terima kasih ya. Jadi kita manusia juga tidak lepas dari makhluk hidup lainnya ya. Ya, kita membutuhkan makhluk hidup lainnya sehingga bisa menyebabkan ekosistem di muka bumi ini menjadi seimbang. Nah, untuk evaluasinya, oke, silakan diambil handphonenya masing-masing. Oke, Ibu sharekan link Google Form-nya ya. Nah, linknya sudah Ibu share, silakan dikerjakan evaluasinya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Silakan.